Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan mendengarkan video ini serta mensubscribe-nya channel ini. Dan semoga kita dengan berkahnya Rasulullah SAW diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Di suatu pagi yang begitu cerah, orang-orang kota Mekah yang berprofesi sebagai pedagang, mereka semua sedang sibuk masing-masing keperluan keluar dari rumah untuk mencari nafkah. Kebetulan di rumah Siti Khadijah, para pedagang sedang mengambil barang-barang dagangannya dari Siti Khadijah. Bahkan di rumah Siti Khadijah ada seorang pendeta yang sangat dihormati oleh Siti Khadijah. Pendeta tersebut memerintahkan kepada Khadijah agar orang yang sedang berjalan dan akan melintas kemari disuruh berhenti terlebih dahulu dan beristirahat di sini. Terus Siti Khadijah pun memerintahkan kepada pembantunya untuk memanggil orang yang sedang melewati jalan tersebut. Katakan kepada beliau berhenti dulu dan mampir ke rumahku. Terus pembantu Khadijah pun berlari mencegat yang sedang berjalan. Wahai Tuan, aku diperintahkan oleh Siti Khadijah untuk mengajak Tuan berhenti dan mampir di rumah Siti Khadijah. Nabi pun berkata di dalam hatinya, ada perlu apa dia kepadaku? Perasaan tak ada yang perlu diobrolkan. Tapi tak baik jika aku tak menuruti niat baiknya. Terus Nabi Muhammad SAW pun pergi menuju ke rumah Siti Khadijah. Ketika sampai, Rasul pun dihormati dan disuguhi. Siti Khadijah pun mempersilahkannya kepada Rasulullah SAW. Semoga Tuan tak marah kepadaku karena diperintahkan berhenti dan diajak kemari. Kebetulan di sini ada pendeta yang sudah kuanggap orang tuaku sendiri. Katanya ingin bertemu dengan Tuan. Terus pendeta yang sangat dihormati oleh Siti Khadijah pun berkata, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena aku meminta Tuan untuk berhenti dulu di sini. Sebenarnya diriku hanya ingin membuktikan wahyu yang berada di dalam kitab Taurat dan Injil tentang sifat-sifat Nabi penutup yang sepertinya semua sifat itu ada pada dirimu, wahai Tuan. Bolehkah aku melihat punggungmu? Seketika Nabi pun memperlihatkan punggungnya, dan pendeta itu pun tersenyum sambil berkata kepada Siti Khadijah, coba lihat punggungnya olehmu, jelas sekali terdapat cap kenabian. Siti Khadijah pun merasakan tak enak kepada Rasulullah SAW dan meminta maaf. Semoga Tuan tak membenciku, dan bicara kepada pendeta tersebut, lain kali jangan berani-berani lagi seperti itu kepada Muhammad. Aku takut dilihat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Pasti dia akan marah karena dia yang selalu menjaganya. Andaikan dia melihat Muhammad seperti tadi, dia akan menyangka Muhammad akan dicelakai oleh kita. Pendeta itu pun berkata, sebelumnya aku berterima kasih karena Tuan sudah mau singgah di ini tempat. Tapi jika Tuan tak enak hati, aku mohon dimaafkan. Tapi sesungguhnya tak akan ada manusia dan jin yang mampu membinasakan, karena ini kekasih Allah yang manan. Sudah pasti akan menjadi nabi akhir zaman yang akan memegang agama Islam sejati. Sungguh sangat beruntung jika ada salah satu wanita yang bisa menikah dengan beliau. Pasti akan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, begitulah yang jadi alasan kenapa aku berani memeriksa tanda-tanda kenabian yang ada pada dirinya. Oh, begitulah keadaannya, wahai pamanku. Aku baru tahu yang sebenarnya, ucap Siti Khadijah. Setelah berbincang dengan begitu panjang lebar, Rasulullah SAW berpamitan. Siti Khadijah ketika Nabi sudah pulang, hatinya merasakan perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, seperti terikat dengan omongan Pak Pendeta yang membuat Khadijah semakin
tertarik terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jantung hatinya pun berdebar. Terus Siti Khadijah memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Pendeta tentang Rasul. Pelan-pelan Khadijah mendekati pendeta tersebut sambil bertanya dengan nada yang lemah lembut, "Wahai Pak Pendeta, aku penasaran dengan apa yang tadi Pak Pendeta bicarakan. Coba aku minta Pak Pendeta untuk mengulanginya lagi tentang beliau." Terus Pak Pendeta itu pun menceritakannya kembali. "Begini wahai Khadijah, di dalam kitab Taurat dan Injil sudah tertulis dengan begitu jelas dan diterangkan bahwa Nabi akhir zaman akan menjadi yatim ketika masih di dalam kandungan dan ibunya akan wafat di Abwa. Lalu ketika sudah menjadi yatim piatu, beliau akan dirawat oleh kakek dan pamannya. Dan sekarang terbukti, setelah ayah, ibu, dan kakeknya wafat, beliau dirawat dan dijaga oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Bahkan nanti di dalam kitab Taurat dan Injil diterangkan bahwa beliau akan menikah dengan perempuan yang paling kaya raya di kota Mekah. Di dalam pikiranku, siapa lagi di kota Mekah wanita terkaya kecuali kamu wahai Khadijah?" Sesudah dibicarakan dan diterangkan oleh Pak Pendeta yang pintar dan cerdas itu, Siti Khadijah pun wajahnya menjadi merah merona. Di dalam hatinya beliau berkata, "Aku akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat jika setiap ucapan Pak Pendeta tadi tidak bohong." Tapi aku tetap masih penasaran benar apa tidaknya. Dan aku akan bertanya langsung kepada orang tuaku, yaitu Pak Warkoh. Sebab beliau juga sudah hafal kitab Taurat dan Injil. Setelah Siti Khadijah terdiam sebentar sambil berkata di dalam hatinya, lalu beliau pun berterima kasih kepada Pak Pendeta dan meminta didoakan semoga aku jadi kepada beliau. Dan Pak Pendeta pun berkata, "Iya, aku doakan." Dan Pak Pendeta pun kembali pulang. Singkat cerita, Khadijah pun meminta agar orang tuanya, yaitu Pak Warkoh, datang ke rumah Khadijah. Tak lama kemudian Pak Warkoh pun tiba di rumah Siti Khadijah sambil berkata, "Ada apa wahai anakku? Kamu memanggilku?" "Aku kaget karena malam-malam begini aku dijemput oleh pembantumu untuk datang kemari. Maafkan aku ayah, semoga aku tak merepotkanmu. Sekarang silahkan ayah minum terlebih dahulu." "Begini ayah, sebenarnya aku itu ingin bertanya kepadamu. Ayah kan semua kitab dipelajari. Apa benar Muhammad putra Abdullah yang jadi panutan di negeri Mekah dan sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat dan Injil akan menjadi penutup para rasul? Coba aku ingin ayah memberitahukan tentang itu, jangan sampai ada yang terlewatkan." Terus Pak Warkoh pun berkata, "Wahai anakku, sebenarnya semua pertanyaanmu tak perlu aku jawab, karena pertanyaanmu semua memang benar ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Akan tetapi itu semua ada terusannya yang aku temukan di dalam kitab, bahwasanya Muhammad itu akan dinikahkan dengan istri yang paling cantik di bangsa Quraisy, serta paling kaya dan sangat kuat menjaga kehormatannya sebagai wanita." Di dalam pikiran ayah, tak ada wanita seperti itu di kota Mekah kecuali kamu wahai putriku. Jika kamu meridhoi, ayah hanya bisa mendoakan dan ikut bahagia. Sambil tersenyum manis, Siti Khadijah pun berkata, "Jika memang ditakdirkan begitu, aku pun sangat bahagia. Sebenarnya bagi diriku tak butuh laki-laki yang mempunyai harta benda yang melimpah, tapi yang kubutuhkan hanyalah lelaki yang menyayangiku di dunia dan di akhirat."
Sekian dulu, insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.